penerjemah. 1. Seorang penerjemah di Kementerian Luar Negeri diminta untuk menerjemahkan sebuah dokumen diplomatik yang mengandung idiom bahasa Inggris. Manakah di antara berikut ini yang merupakan pendekatan terbaik dalam menerjemahkan idiom? A. Menerjemahkan secara harfiah. B. Mencari padanan idiom dalam bahasa target. C. Menghilangkan idiom tersebut. D. Mengganti dengan penjelasan literal. E. Membiarkan idiom dalam bahasa aslinya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan terbaik dalam menerjemahkan idiom adalah mencari padanan idiom dalam bahasa target. Hal ini mempertahankan nuansa dan makna idiom asli sambil memastikan bahwa terjemahan tetap alami dan mudah dipahami oleh pembaca dalam bahasa target. Kita masuk soal berikutnya. 2. Penerjemah pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sedang mengerjakan terjemahan teks ilmiah. Ia menemui istilah teknis yang belum memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Langkah terbaik yang harus diambil adalah A. Membuat kata baru. B. Menggunakan istilah asli dengan penjelasan. C. Menghilangkan istilah tersebut. D. Mengganti dengan istilah umum. E. Menggunakan singkatan dari istilah asli. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menggunakan istilah asli dengan penjelasan adalah langkah terbaik ketika menghadapi istilah teknis yang belum memiliki padanan. Hal ini mempertahankan keakuratan istilah sambil memberikan pemahaman kepada pembaca. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam proses penerjemahan dokumen hukum internasional, seorang penerjemah di Mahkamah Agung menemui frasa mutatis mutandis. Terjemahan yang paling tepat untuk frasa ini adalah A. Dengan penyesuaian seperlunya. B. Tanpa perubahan. C. Secara keseluruhan. D. Dengan pengecualian. E. Berdasarkan kesepakatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mutatis mutandis adalah frasa Latin yang sering digunakan dalam dokumen hukum, yang berarti dengan perubahan yang diperlukan atau dengan penyesuaian seperlunya. Ini menunjukkan bahwa suatu aturan atau ketentuan dapat diterapkan dalam situasi lain dengan modifikasi yang sesuai. Kita masuk soal berikutnya. 4. Penerjemah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sedang menerjemahkan artikel akademis dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ia menemui kalimat pasif yang sangat umum dalam tulisan ilmiah bahasa Inggris. Strategi terbaik untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia yang baik adalah A. Selalu mempertahankan struktur pasif. B. Selalu mengubah menjadi kalimat aktif. C. Menerjemahkan secara harfiah. D. Menyesuaikan struktur sesuai konteks dan kaidah bahasa Indonesia. E. Menghilangkan bagian kalimat yang bersifat pasif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menyesuaikan struktur sesuai konteks dan kaidah bahasa Indonesia adalah strategi terbaik. Bahasa Indonesia memiliki aturan dan preferensi tersendiri dalam penggunaan kalimat aktif dan pasif. Penerjemah harus mempertimbangkan konteks, makna, dan kewajaran dalam bahasa target. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang penerjemah di Badan Standarisasi Nasional diminta untuk menerjemahkan standar internasional ISO ke dalam bahasa Indonesia. Ia menemui banyak akronim dalam teks sumber. Pendekatan yang paling tepat untuk menangani akronim tersebut adalah A. Selalu mempertahankan akronim asli. B. Selalu menciptakan akronim baru dalam bahasa Indonesia. C. Menerjemahkan kepanjangan akronim tanpa menyertakan akronimnya. D. Mengevaluasi setiap akronim dan memutuskan berdasarkan konvensi dan kejelasan. E. Menghilangkan semua akronim dari terjemahan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengevaluasi setiap akronim dan memutuskan berdasarkan konvensi dan kejelasan adalah pendekatan terbaik.
Beberapa akronim mungkin sudah dikenal luas dan bisa dipertahankan, sementara yang lain mungkin perlu diterjemahkan atau dijelaskan. Keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan pemahaman pembaca target dan konsistensi dokumen. Kita masuk soal berikutnya. 6. Penerjemah di Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menerjemahkan dokumen teknis tentang teknologi 5G. Ia menemui banyak neologisme atau istilah baru yang belum ada dalam kamus. Langkah terbaik yang harus diambil adalah A. Selalu membuat kata baru dalam bahasa Indonesia. B. Menggunakan istilah asli tanpa penjelasan. C. Menghindari penggunaan istilah tersebut. D. Melakukan riset mendalam dan berkonsultasi dengan ahli bidang terkait. E. Mengganti dengan istilah umum yang sudah ada. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan riset mendalam dan berkonsultasi dengan ahli bidang terkait adalah langkah terbaik ketika menghadapi neologisme atau istilah baru. Hal ini memastikan keakuratan terjemahan dan konsistensi dengan penggunaan istilah dalam komunitas ahli di bidang tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam menerjemahkan teks sastra klasik, seorang penerjemah di Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra menemui referensi budaya yang sangat spesifik dan tidak ada padanannya dalam budaya target. Strategi terjemahan yang paling sesuai adalah A. Menghilangkan referensi tersebut. B. Mengganti dengan referensi budaya yang setara dalam budaya target. C. Mempertahankan referensi asli dengan menambahkan catatan kaki atau penjelasan. D. Menerjemahkan secara harfiah tanpa penjelasan. E. Mengubah seluruh konteks cerita agar sesuai dengan budaya target. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mempertahankan referensi asli dengan menambahkan catatan kaki atau penjelasan adalah strategi terbaik untuk menangani referensi budaya spesifik dalam teks sastra. Hal ini memungkinkan pembaca memahami konteks asli sambil mempelajari aspek budaya sumber. Kita masuk soal berikutnya. 8. Penerjemah di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diminta untuk menerjemahkan laporan audit dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ia menemui banyak terminologi akuntansi yang kompleks. Pendekatan terbaik dalam situasi ini adalah A. Menerjemahkan secara harfiah semua istilah. B. Menggunakan istilah umum untuk menggantikan istilah teknis. C. Mempertahankan istilah Inggris untuk semua terminologi akuntansi. D. Melakukan riset terminologi akuntansi dalam bahasa Indonesia dan berkonsultasi dengan ahli. E. Menyederhanakan semua istilah teknis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan riset terminologi akuntansi dalam bahasa Indonesia dan berkonsultasi dengan ahli adalah pendekatan terbaik. Hal ini memastikan penggunaan istilah yang akurat dan konsisten dengan standar akuntansi Indonesia, sambil mempertahankan ketelitian teknis laporan audit. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang penerjemah di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sedang menerjemahkan paten teknologi dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Ia menghadapi dilema antara kesetiaan pada teks sumber dan kejelasan dalam bahasa target. Prinsip yang harus diutamakan dalam kasus ini adalah A. Selalu mengutamakan kesetiaan pada teks sumber. B. Selalu mengutamakan kejelasan dalam bahasa target. C. Menyeimbangkan kesetiaan dan kejelasan sesuai dengan tujuan dokumen. D. Memilih salah satu prinsip dan mengabaikan yang lain. E. Membuat dua versi terjemahan yang berbeda. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menyeimbangkan kesetiaan dan kejelasan sesuai dengan tujuan dokumen adalah prinsip yang harus diutamakan. Dalam penerjemahan paten, keakuratan teknis sangat penting, namun dokumen juga harus dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca target. Penerjemah harus mencari keseimbangan yang tepat. Kita masuk soal berikutnya. 10. Penerjemah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diminta untuk menerjemahkan undang-undang dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris.
Ia menemui banyak istilah hukum yang spesifik dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan terbaik untuk menerjemahkan istilah-istilah ini adalah A. Selalu menggunakan padanan dalam sistem common law. B. Mempertahankan istilah Indonesia dengan penjelasan dalam bahasa Inggris. C. Menciptakan istilah baru dalam bahasa Inggris. D. Menggunakan istilah umum yang tidak spesifik. E. Menghilangkan istilah yang tidak memiliki padanan langsung. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mempertahankan istilah Indonesia dengan penjelasan dalam bahasa Inggris adalah pendekatan terbaik untuk menerjemahkan istilah hukum yang spesifik dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini memastikan keakuratan dan konteks asli tetap terjaga, sambil memberikan pemahaman kepada pembaca asing. Kita masuk soal berikutnya. 11. Dalam menerjemahkan pidato kenegaraan, seorang penerjemah di Sekretariat Negara menghadapi ungkapan retoris yang khas budaya Indonesia. Strategi terbaik untuk menerjemahkan ungkapan tersebut ke dalam bahasa Inggris adalah A. Menerjemahkan secara harfiah. B. Mencari ungkapan setara dalam bahasa Inggris. C. Menghilangkan ungkapan tersebut. D. Menjelaskan makna ungkapan tanpa mempertahankan bentuk retorinya. E. Mempertahankan ungkapan asli dengan menambahkan penjelasan singkat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mempertahankan ungkapan asli dengan menambahkan penjelasan singkat adalah strategi terbaik. Hal ini memungkinkan pendengar atau pembaca asing memahami nuansa budaya dan retorika asli, sambil tetap memahami maknanya. Kita masuk soal berikutnya. 12. Penerjemah di Badan Nasional Penanggulangan Bencana sedang menerjemahkan protokol tanggap darurat dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ia menemui banyak istilah teknis yang belum memiliki padanan resmi dalam bahasa Indonesia. Langkah terbaik yang harus diambil adalah A. Membuat istilah baru tanpa konsultasi. B. Menggunakan istilah Inggris untuk semua terminologi teknis. C. Berkoordinasi dengan ahli dan lembaga terkait untuk standarisasi istilah. D. Mengganti dengan penjelasan panjang untuk setiap istilah. E. Mengabaikan istilah-istilah yang sulit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berkoordinasi dengan ahli dan lembaga terkait untuk standarisasi istilah adalah langkah terbaik. Hal ini memastikan konsistensi dan keakuratan dalam penggunaan istilah teknis, serta berkontribusi pada pengembangan terminologi bahasa Indonesia dalam bidang penanggulangan bencana. Kita masuk soal berikutnya. 13. Seorang penerjemah di Badan Informasi Geospasial diminta untuk menerjemahkan laporan teknis yang mengandung banyak data numerik dan satuan pengukuran. Pendekatan yang paling tepat dalam menangani angka dan satuan adalah A. Selalu mengonversi semua satuan ke sistem metrik. B. Mempertahankan satuan asli tanpa konversi. C. Mengonversi satuan dan menyertakan nilai asli dalam tanda kurung. D. Menghilangkan semua satuan dan hanya menyertakan angka. E. Menggunakan satuan yang paling umum digunakan di Indonesia. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengonversi satuan dan menyertakan nilai asli dalam tanda kurung adalah pendekatan yang paling tepat. Hal ini memastikan keakuratan dan konsistensi dengan standar lokal, sambil tetap memberikan informasi asli untuk referensi. Kita masuk soal berikutnya. 14. Penerjemah di Kementerian Pertanian sedang menerjemahkan artikel ilmiah tentang teknik pertanian terbaru dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia. Ia menemui banyak istilah Latin untuk nama spesies tanaman. Cara terbaik untuk menangani istilah Latin tersebut adalah A. Menerjemahkan semua nama Latin ke dalam bahasa Indonesia. B. Menggunakan nama umum tanaman dalam bahasa Indonesia. C. Mempertahankan nama Latin dan menambahkan nama umum dalam bahasa Indonesia atau jika ada. D. Menghilangkan semua nama Latin. E. Mengubah semua nama Latin menjadi deskripsi tanaman.
Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mempertahankan nama Latin dan menambahkan nama umum dalam bahasa Indonesia atau jika ada, adalah cara terbaik. Nama Latin memastikan keakuratan ilmiah, sedangkan nama umum membantu pemahaman pembaca umum. Kita masuk soal berikutnya. 15. Dalam menerjemahkan dokumen kerjasama internasional, seorang penerjemah di Kementerian Luar Negeri menghadapi perbedaan format penulisan tanggal antara konvensi internasional dan Indonesia. Pendekatan yang paling tepat adalah A. Selalu menggunakan format tanggal Indonesia. B. Selalu menggunakan format tanggal internasional. C. Menggunakan format tanggal sesuai dengan bahasa target dokumen. D. Mencantumkan kedua format tanggal. E. Menggunakan angka untuk semua tanggal tanpa menyebutkan bulan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menggunakan format tanggal sesuai dengan bahasa target dokumen.